Selamat malam Sobat IT, selamat datang di DevOps Indonesia Offline Meetup berkolaborasi dengan Trend Micro dan juga SCIS Compute. Perkenalkan, di sini saya Nabila Fauziah yang akan membawakan acara pada malam hari ini beserta teman-teman yang bertugas. Untuk acara pada malam hari ini kita ada dua speakers yang menarik. Pertama, sharing session yang pertama akan dibawakan oleh Bapak LK Aprico dari ICS Compute dengan judul Navigating the Future of Agile and Secure Cloud Development. Kemudian sharing session yang kedua akan dibawakan oleh Bapak Lustan Wijaya dari Trend Micro dengan judul Understanding the Kubernetes Security Triad. Saya ingin memperkenalkan diri. Saya LK Apriko, Senior DevOps Engineer dari ICS Compute yang akan membawakan presentasi pertama tentang Navigating the Future of Agile and Secure Cloud Development. Oke, di sini kalau dari judulnya sendiri ya ada Agile dan bagaimana Secure Cloud Development. Kalau kita bicara tentang Agile kan luas ya, dan security juga luas ya bidangnya ya. Jadi saya coba dari sini dulu ya. Ini adalah ICS Compute. Ini agenda yang akan kita tampilkan. Yang pertama ada introduction, lalu ada security in cloud, lalu kita akan bahas tentang secure development application, lalu juga ada IAC, dan juga nanti akan ada service screener ya. Jadi cloud yang dibawakan di sini ini saya fokus kepada AWS Cloud. Jadi mungkin kalau teman-teman punya referensi lain tentang cloud, itu mungkin bisa dibandingkan dengan AWS Cloud ya. Tapi umumnya hampir sama ya, semuanya seperti itu ya. Jadi kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas ke bagian IT involvement terlebih dahulu ya. Jadi IT itu kan selalu berkembang terus-menerus ya teman-teman ya. Mulai dari, ini kita bagi dari 4 ya. Dari development proses, itu ada waterfall. Jadi waterfall itu buat pengembangan dari suatu project ya. Jadi sebelum kita menjalankan suatu workload, kita harus membuat perencanaannya dulu. Mulai dari perencanaan, perancangan, sampai ke bagian development dan monitoring. Itu kalau misalnya ada sesuatu yang berubah, kita harus balik lagi ke tingkat awal. Lalu pindah ke agile, di mana itu semuanya dibagi menjadi kecil-kecil hingga disebut itu sprint ya. Lalu nanti akhirnya di sana lebih cepat pengembangannya. Jadi ibarat kalau misalnya kita bikin mobil ya, kita bisa bikin kita nggak perlu desain dari ujung ke ujung, tapi kita bisa bikin dari rodanya terlebih dahulu atau misalnya pintunya seperti itu ya kira-kira ya. Lalu ada DevOps juga di sini, gabungan dari developer, development, dan operation ya. Lalu di bagian application arsitektur ada monolith, entire, lalu yang terbaru menggunakan si microservice. Di deployment and packaging ada physical server, virtual server, lalu ke container, dan yang terakhir sebenarnya ada serverless gitu. Lalu di bagian application infrastruktur ada data center, lalu pindah ke hosted, dan yang terbaru itu menggunakan cloud. Nah, agile-nya itu di bagian mana? Kita akan fokus di bagian agile di bagian cloud ya. Jadi anggaplah teman-teman ini memiliki suatu workload atau membangun sebuah aplikasi ya. Kalau teman-teman ingin membangun suatu workload atau aplikasi, kalau awal-awal itu menggunakan menggunakan data center, artinya kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Kira-kira aplikasi atau workload kita ini dalam waktu setahun atau 2 tahun, 3 tahun seperti itu kira-kira akan terus berkembang atau enggak gitu. Dan dimulai perencanaan ini artinya kita harus memikirkan terlebih dahulu. Kira-kira bisa nggak sampai 5 tahun kita dengan resource begini itu bisa bertahan hingga 5 tahun gitu. Karena nantinya kalau untuk kita membangun data center, entah itu on-prem atau misalnya kita naruh di data centernya, itu kita harus melakukan pemesanan dulu ya, membangun harus beli servernya dulu, lalu melakukan setup segala macam, mulai dari powernya atau misalnya networking. Nah itu kan butuh waktunya ya, seperti itu. Lalu mulai muncul di bagian hosted. Hosted ini artinya kita akan sudah ada penyedia untuk server. Jadi kita nggak perlu melakukan pembelian dulu, kita cukup menyewa dari mereka sehingga itu jadi lebih cepat ya. Lalu kita pindah ke cloud. Di cloud ini hampir sama ya seperti hosted ya. Tapi bedanya dengan
dengan cara yang lebih cepat ya untuk melakukan proses development dan melakukan proses dari dari deployment-nya tadi ya. Jadi kalau misalnya kita di hosted untuk melakukan deployment dari si workload kita, itu mungkin membutuhkan waktu ya mungkin dari hitungannya dari harian hingga mingguan ya untuk setup segala macam. Baru setelah infrastruktur ready, baru kita bisa masukkan ke dalam sana workload kita. Lalu kalau misalnya di hosted, mungkin hitungannya bisa dari jam hingga harian ya, tergantung dari proses kita melakukan pembelian penyewaan ke dalam si penyedia dari hosted itu ya. Misalnya hosted kita punya workload untuk membuat ya web hosting lah contohnya ya. Berarti kan kita harus registrasi dulu, lalu kita harus melakukan pemesanan, lalu verifikasi, baru kita dapat akses untuk masuk ke dalam sana. Nah, di dalam cloud itu kita sama, tapi proses untuk setelah kita berhasil login, berhasil register, lalu daftar ke sana. Nah, di sana itu begitu workload kita ini bertambah, nah itu kita akan lebih cepat lagi untuk melakukan pengembangan. Anggaplah kita itu memiliki ini ya, e-commerce ya, gitu. E-commerce startup ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang kerja di e-commerce ya atau startup ya. Nah, itu kita tahu ya, di bagian startup itu kan masih belum pasti ya workload-nya itu seperti apa, terus pengembangannya nanti ujung-ujungnya itu seperti apa. Nah, dengan menggunakan cloud, kita bisa dengan mudah tuh, dengan cepat untuk mengembangkan proses kita tadi di sana. Contohnya, kalau misalnya di e-commerce trafficnya atau pengunjungnya sedang banyak, itu kan nggak tentu ya. Kadang mungkin saat ada event itu tinggi, tapi saat malam hari itu pengunjungnya sedikit, sehingga nantinya kalau kita menerapkan itu kepada data center atau hosted, artinya kita nggak mungkin sulit untuk berkembang dengan cepat dari sana. Kalau misalnya kita menggunakan cloud, kita bisa dengan mudah melakukan provisioning, terus melakukan provisioning di sana. Terus kalau misalnya ternyata ada perubahan di workload kita, trafficnya sedang tinggi, maka dia akan bisa melakukan scale out secara mudah. Terus kalau misalnya trafficnya sedang rendah, mungkin dia akan bisa melakukan scale in dengan cepat seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Di mana? Nah, ini adalah shared responsibility model. Jadi, saya akan bicara tentang shared responsibility model di AWS. Sebenarnya kalau kita bicara soal shared responsibility, artinya memang ada tanggung jawab bersama antara kita sebagai si customer dengan si AWS, contohnya di sini AWS sebagai penyedia cloud, gitu ya. Di metode di data center atau misalnya di hosted itu juga hampir sama ya. Tapi untuk di shared responsibility di cloud ini mungkin lebih detail dan berbeda karena nanti akan ada variasi di antara setiap service tentang shared responsibility modelnya. Ini dibagi menjadi dua. Di AWS sendiri sebutnya security of the cloud. Nah, tugasnya dari AWS ini adalah untuk memastikan kalau service mereka ini untuk melindungi infrastruktur yang dibangun di atas tempat berjalannya service AWS gitu. Lalu di bagian security in the cloud itu adalah tugas dari si customer. Nah, di bagian customer sini ini tugasnya responsibility-nya adalah kita bertanggung jawab tentang service yang telah kita pilih. Nah, untuk detailnya kita bagi seperti ini. Nah, ini adalah variasi dari AWS Responsibility Service ya. Nah, semakin ke kiri di sini, maka akan lebih mudah, lebih banyak yang harus di-customize, tapi juga responsibility dari customer atau dari si user kita itu untuk melakukan tanggung jawabnya sendiri. Lalu semakin ke kanan itu ada less customized, tapi juga less customer responsibility dan lebih banyak best practice yang diterapkan di service tersebut. Ini dibagi tiga, ada infrastruktur service, ada container service, dan abstract service. Nah, infrastruktur service ini yang tugasnya dari penyedia cloud itu adalah hardware-nya, terus compute storage,
Lalu untuk yang customer itu ada OS, platform, network, server side, client side, dan customer data itu sendiri. Nah, contohnya adalah kalau misalnya kita ingin membangun suatu workload itu database ya. Database menggunakan RDBMS, contohnya MySQL atau Postgres lah, contohnya seperti itu. Nah, kalau kita mau membangun menggunakan infrastruktur service, menggunakan EC2 instance contohnya, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita akan melakukan provisioning dulu EC2 instance-nya, lalu kita membangun si MySQL tersebut itu berjalan di OS apa, gitu. Lalu kita harus menentukan juga firewall di sana itu seperti apa konfigurasinya. Lalu untuk platform application, network, server side, dan di atasnya itu dikelola oleh dikelola oleh kita. Gitu. Termasuk nanti kalau misalnya ada patching, ada upgrade, service, itu semuanya adalah tugas dari si customer, responsibility-nya. Nah, lalu ada yang namanya itu container service. Container service ini maksudnya bukan kontainer yang tadi kita bahas ya teman-teman ya, bukan di bagian packaging tadi ya. Container service artinya service yang sudah digabungkan, dijalankan, service yang harusnya bisa berjalan di infrastruktur tapi sudah di built in menjadi suatu service yang bisa langsung digunakan, gitu. Contohnya adalah AWS RDS. Nah, di sini teman-teman sudah tidak perlu memikirkan untuk memilih akan berjalan di networknya tuh, OS-nya tuh apa, terus platformnya atau application manajemennya itu seperti apa, karena nanti itu adalah tugas dari AWS, seperti itu ya. Nah, tugas kita adalah untuk membagian network, server side, dan di bagian client dan customer data. Seperti itu. Kita menentukan, contohnya adalah kita proteksi menggunakan si security group di AWS, gitu ya. Lalu semakin ke kanan itu adalah abstract service. Abstract service itu artinya, jadi kompleksitas dari layer-layer di bawahnya itu sudah tidak terlihat lagi. Jadi teman-teman tidak perlu memikirkan kompleksitas di bawahnya. Yang kita lihat adalah bagaimana cara kita melakukan data encryption dan kita menaruh data kita di sana, gitu. Contohnya di sini ada DynamoDB, Lambda, S3. Nah, saya coba jelasin dulu ya. Kalau S3 itu adalah object storage dari AWS. Jadi kalau teman-teman memiliki banyak file ya yang dimasukkan ke sana, memiliki ya entah itu aset-aset dimasukkan ke sana seperti video atau image atau misalnya file-file di sana. Nah, teman-teman tuh nggak perlu repot untuk melakukan provisioning terlebih dahulu. Misalnya, kira-kira nih dalam 1 bulan kita kebutuhan organisasi kita itu menyimpan sekitar 20 GB. Nah, itu kita nggak perlu memikirkan seperti itu. Kita tinggal membuat suatu bucketnya. Dari sana nanti kita tinggal masukkan saja. Baru nantinya akan dihitung berapa total yang kita gunakan, begitu. Jadi kita tidak perlu melakukan provisioning. Beda ya kalau misalnya kita taruh di EC2 instance ya, di sana kita berarti harus bikin dulu, dan kalau provisioning dulu berapa besaran datanya seperti itu. Dan kalau misalnya ternyata habis dalam waktu 1 bulan lebih cepat dari yang kita duga, nah mungkin kita harus kita harus scale up dari si storage-nya, begitu. Dan kalau misalnya seperti itu kan artinya akan ada cost ya. Misalnya ternyata kita salah prediksi sehingga harusnya itu harusnya 20 GB tapi ternyata di bawah itu. Nah, kita harus membayar cost yang tidak kita gunakan. Nah, fungsinya dari si S3 itu seperti itu. Jadi itu adalah salah satu contoh untuk menggunakan bagaimana supaya kita lebih agile untuk melakukan development dan melakukan deployment di sisi cloud. Contohnya seperti itu. Nah, ini adalah masalah security di AWS ya. Jadi ada foundational security control-nya yang harus kita lakukan ya. Ada account information, ada protecting your root account, lalu ada juga using IAM user-nya, terus configuring alarm, turning cloud trail, using AWS config, dan yang terakhir itu ada using trusted advisor. Nah, ini sebenarnya fungsi-fungsi security di cloud, khususnya di AWS ini lebih dari ini ya. Tapi ini adalah foundation untuk melakukan security di sisi infrastruktur AWS-nya, begitu. Nah, contohnya adalah akurat account information di sini. Nah, saat kita melakukan registrasi ya, tolong kita menggunakan
data-data itu yang selengkap-lengkapnya lah, yang valid dan selengkap-lengkapnya. Kenapa? Karena nantinya jika terjadi sesuatu di akun kita, kita nggak, misalnya kita kehilangan akses nih di akun kita bisa dengan mudah tuh minta bantuan dari AWS dan AWS bisa melakukan verifikasi ke kita, begitu. Nah, lalu juga ada protecting your root user ya. Jadi root user itu benar-benar sangat powerful. Di sana kita bisa melakukan ya powerful ya, termasuk nanti kita bisa melakukan delete account itu menggunakan si root user juga ya. Jadi tolong dijaga ya root user ya. Dan ini adalah ada banyak tipsnya ya. Ini adalah use complex password, lalu kita menggunakan si MFA, multifactor authentication. Itu bisa berupa device atau misalnya kita menggunakan virtual dari si MFA gitu. Lalu juga dipisahkan antara pengguna passwordnya yang memegang password dan si pemegang dari MFA itu. Lalu delete access key. Nah, access key ini kan tujuannya ada dua ya, ada dua jenis ya access key-nya ya, tiga sorry. Bisa menggunakan si konsol, bisa menggunakan si CLI atau misalnya masuk ke SDK ya. Nah ini memang root user ini nggak rekomend ya, dan seharusnya memang tidak digunakan sebagai daily operational ya. Jadi begitu dapat AWS account, dapat root account, jadi langkah pertama adalah kita menonaktifkan dari si access key-nya. Kita harus membuat suatu IAM user yang terpisah untuk kita melakukan daily operational. Lalu kita juga bisa melakukan setup alarm. Fungsinya untuk ada dua. Yang pertama untuk informasi kalau misalnya terjadi ada user yang menggunakan root account, atau kita juga bisa melakukan di sini untuk forecasting atau billing. Jadi kalau misalnya ternyata sudah melewati threshold yang kita tetapkan, kita bisa menjalankan alarm ke notifikasi ke kita, begitu. Nah, lalu kita bahas di AWS CloudTrail. Nah, ini fiturnya penting banget ya. Secara default memang sudah nyala dan sebaiknya nggak dimatikan ya teman-teman ya. Nah, ini AWS CloudTrail ini fungsinya untuk melakukan record activity. Jadi segala macam aktivitas kita di AWS, nah itu pasti akan tercatat di situ ya. Begitu. Mulai dari siapa yang melakukan, terus dengan roles apa, terus kapan dilakukan, dari mana dilakukan, dan apa yang dilakukan, itu semuanya kecatat. Nah, lalu juga ada simplify compliance ya. Artinya di sini ini akan secara otomatis melakukan recording dari aktivitas kita. Jadi kita nggak perlu melakukan setup log terlebih dahulu, misalnya yang ini harus kita nyalakan. Nah, itu secara otomatis sudah di-record dan sudah disimpan si activity log-nya. Lalu untuk visibility-nya bisa dilakukan view, search, download, terus di-analyze dan kita bisa melakukan respon terhadap log tersebut. Lalu ada troubleshoot-nya. Misalnya siapa dan apa yang dilakukannya dan kapan. Di sini kita bisa melakukan dilihat apa yang berubah. Nah, kita bisa melakukan rollback dari sana. Tapi rollbacknya artinya nggak secara otomatis ya teman-teman. Tapi kita melakukan troubleshoot dan impact-nya itu seperti apa kita bisa prediksi dari hasil lognya seperti itu. Lalu ada build security automation dengan melakukan tracking dan melakukan respon terhadap ancaman itu ya. Lalu ada fitur-fiturnya nih. Fitur-fiturnya ada CloudTrail Insight, CloudTrail Log, Lake, log encryption, terus dan file integrity validation-nya. Nah, ini kita bisa melakukan di data lake, kita bisa melakukan query ke sana menggunakan query SQL, bisa ke sana langsung. Terus juga ini default-nya adalah 90 hari. Jadi kalau over 90 hari dia akan kita bisa store ke S3. Dari S3 kita bisa untuk melakukan query lagi, kita bisa menggunakan service lainnya, contohnya menggunakan Athena dari S3, dan kita bisa lakukan query itu seperti query SQL. Begitu, select from bla bla bla, from table ini, activity-nya ini, itu akan muncul gitu ya. Nah, ini adalah AWS CloudTrail. Diagramnya seperti ini. Jadi ada API call. Jadi dari mana sih source dari si CloudTrail itu? Source dari CloudTrail itu ada 3 ya, dari API call. Pasti dari API call. Karena semua yang kita lakukan sebenarnya API call. Meskipun itu dari konsol, SDK itu software development kit ya. Jadi yang kita taruh di dalam, kita tanamkan di dalam aplikasi kita.
Lalu ada CLI, itu juga semuanya itu untuk menjalankan service-service AWS. Untuk mengakses itu pasti menggunakan API call ya. Ini contohnya adalah EC2 instance, lalu dari IAM user, lalu mungkin dari database ataupun dari bucket. Semua yang kita lakukan itu akan tercatat masuk ke dalam si AWS CloudTrail. Nggak ada ya. Oke, dari sini dari AWS CloudTrail ini mungkin bisa ditaruh, kita bisa setup untuk Amazon S3-nya. Lalu bisa dilakukan intelligent tiering. Kalau lebih misalnya kita setup ya lebih dari 90 hari sudah kita bisa masukkan ke infrequent access ke sana sehingga cost-nya menjadi lebih ekonomis ya. Nah, lalu juga dari sana juga kita bisa melakukan alerting, lalu kita bisa melakukan analisa, lalu kita bisa melakukan analisa yang lain atau aksi-aksi yang lain menggunakan tools seperti open source atau dari AWS partner lainnya. Lalu security berikutnya adalah AWS config. Nah, AWS config juga menarik ya. AWS config itu dia akan melihat secara detail service yang resource yang kita gunakan secara detail dan juga relasi dari service yang kita gunakan gitu. Jadi kalau misalnya kita kita melakukan provision EC2 instance ya atau server ya. Nah, itu kan nggak mungkin servernya berjalan begitu aja ya. Pasti dia di sana ada VPC-nya tuh apa, terus subnet-nya tuh apa, dia menggunakan security group-nya tuh apa. Nah, itu pasti akan tercatat dan volumenya itu seperti volumenya apa gitu. Itu akan semua akan tercatat di sana. Kita bisa lihat secara detail. Lalu kita juga bisa memonitor konfigurasi yang berubah dari waktu ke waktu. Karena begitu kita mengaktifkan AWS config, nanti kita bisa memilih service mana yang akan kita lakukan pemantauan. Terus kalau ada perubahan maka dia akan tercatat. Jadi historinya itu seperti versioningnya seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara versioning bisa rollback seperti itu ya. Nah, ini kita akan kelihatan dari waktu ke waktu perubahannya itu seperti apa. Kayak gitu. Lalu juga kita juga bisa menggunakan AWS config rules di sini. Config rules ini fungsinya adalah kita memberikan suatu rules di organisasi kita, compliance-nya seperti apa ya governance-nya. Jadi kalau ada user yang melakukan konfigurasi yang melanggar dari rules yang kita terapkan, maka dia akan melakukan notifikasi ke sana, lalu ada API access, lalu masuk ke dalam si historinya. Seperti itu. Jadi contohnya ya, kalau misal kita membuat rules di tempat kita, contohnya di organisasi kita, semua volume itu harus di-encrypt gitu. Jadi kalau misalnya kita buat aturan seperti itu, maka nanti kalau misalnya nanti akan ada yang membuat tapi volume-nya tidak di-encrypt, maka itu akan tidak bisa ya seperti itu ya. Atau contohnya adalah kita melakukan tagging di sana, tagging misalnya untuk production. Nah, production itu nggak boleh dirubah-ubah gitu. Contohnya security groupnya untuk production itu nggak boleh open non secure atau nggak boleh open ke public langsung di situ instance-nya. Nah, itu akan kita bisa atur semuanya melalui si AWS config rules-nya. Nah, teman-teman nggak perlu takut bagaimana cara sih makainya, karena nanti dari rules-nya sendiri AWS juga sudah menyediakan ya. Tapi kita juga bisa melakukan custom sesuai dengan policy dari organisasi kita. Nah, ini adalah AWS Trusted Advisor ya. Ini tujuannya ini untuk ya sebenarnya untuk ini ya security lebih dalam ya. Di sini penggunaannya biasanya untuk memenuhi dari si wafer, kita bisa menggunakan AWS Trusted Advisor di sini. Nah, tugasnya adalah ini service-nya dia akan melakukan scanning secara pasif di belakang. Nah, tujuannya untuk melihat apakah adanya high risk atau apa ya istilahnya ya, high impact terhadap resource kita, resource dari infrastruktur kita, apakah dia itu berpengaruh kepada security, terhadap performance, terhadap cost kita, itu seperti itu akan kelihatan di sana. Jadi contohnya di sini adalah recommendation ya. Recommendation di sini contohnya kita ada recommendation, ada cost optimization, ada performance security, itu akan kelihatan di sana. Contohnya untuk cost optimization ya. Nanti
dari service ini akan memberikan rekomendasi dari workload yang kita taruh di sana, di service tersebut, apakah itu over provision atau under provision. Nanti akan kelihatan di sana, gitu ya. Lalu untuk performance dan security-nya juga akan semuanya kelihatan di sana, gitu. Nanti mungkin kita akan coba lihat ya, kira-kira seperti apa ya tentang AWS Trust Officer. Oh ya, ini service ini ya. Untuk menggunakannya itu dibagi dua ya. Itu teman-teman harus berlangganan dulu ya, support ya, support basic atau misalnya developer atau misalnya di atasnya itu baru bisa menggunakan si AWS Trusted Advisor. Nah, ini contoh secure development application dan juga kita akan bahas tentang agile dari si development application-nya. Anggaplah kita memiliki workload web application beserta database application. Nah, cara yang biasa kita gunakan adalah kita menaruh ke dalam si public subnet. Ini saya sederhanakan ya gambarnya ya. Di atasnya itu service-service yang lain anggaplah belum kita gunakan lah. Nah, biasanya kita menggunakannya itu di public subnet dan keduanya kita pisahkan lah. Kita sudah pisahkan antara si web application dengan si database. Lalu admin user itu akan melakukan deployment aplikasi dan melakukan konfigurasi di database itu dari langsung connect ke web application ya, langsung masuk ke servernya. Nah, cara seperti ini sebenarnya kurang secure ya, meskipun nanti teman-teman pakai pakai key atau naruh key ke sana, tapi kan artinya untuk melakukan seperti itu port untuk SSH-nya itu harus dibuka ya ke publik ya, seperti itu. Nah, ini tentu aja menimbulkan suatu security di sana. Ada ancaman security di sana, di mana orang-orang tuh bisa melakukan testing untuk bisa masuk ke dalam si server ini, gitu. Lalu pendekatan yang lebih secure, teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Dari public subnet kita taruh OpenVPN server. Nah, dengan menggunakan OpenVPN server, nah, teman-teman bisa mengakses web application dan DB application yang sudah kita taruh di private. Nah, private ini dia artinya bisa akses keluar, bisa akses ke internet, tapi tidak bisa diakses dari internet, gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa melakukan update patching dari server itu bisa, tapi kalau kita dari internet memanggil langsung ke server itu nggak bisa, begitu. Nah, dengan pendekatan ini, jadi dengan connect ke dalam OpenVPN ya contohnya ya. Nah, teman-teman akan dianggap sedang connect ke dalam si VPC-nya, gitu. Sehingga teman-teman bisa mengelola dari web application dan DB application itu secara lebih secure. Nah, ini kita bahas soal agile-nya ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan si RDS MySQL ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan managed service dari AWS untuk si workload database ini. Tujuannya apa? Karena kalau misalnya kita masih menggunakan yang database, ya mungkin tuh kita bisa lebih cepat ya. Tapi kan di sana artinya nggak cuma kita begitu provision atau provision dari si database itu kan nggak mungkin hanya diam seperti itu ya. Pasti ada yang namanya itu security update, patching atau misalnya upgrade version itu kita harus kelola sendiri ya, begitu. Nah, dengan menggunakan si RDS dari managed service dari RDS MySQL, nanti semua akan diatur dari AWS kita dengan beberapa klik. Kita bisa melakukan update secara otomatis. Begitu juga tentang kalau misalnya ada kalau kita menggunakan failover-nya juga, misalnya servisnya ini mati, monitoringnya. Nah, ini kita bisa lihat pantau dari si RDS MySQL ini. Bahkan kalau misalnya query yang sedang berjalan, terus slow query-nya, itu bisa kita lihat dengan mudah menggunakan si RDS. Nah, coba dibayangkan kalau misalnya teman-teman menggunakan semua fitur tadi, dibangun oleh teman-teman sendiri ya, pasti membutuhkan waktu yang lebih lama daripada menggunakan si managed service seperti itu. Sedangkan mungkin teman-teman bisa melakukan daily operation yang lain daripada harus mengelola si EC2 instance-nya seperti itu ya contohnya ya teman-teman ya. Nah,
Oh, masih. Ya, sebenarnya ada satu lagi ya, tapi ini adalah di sini bisa dibangun suatu auto scale ya, teman-teman ya. Server bisa berubah menjadi 2 server atau misalnya nanti sesuai dengan maksimum server yang kita gunakan, yang kita inginkan ya. Begitu. Ya, kita bisa set alarm di sana. Misalnya 70% jika CPU-nya atau penggunaan CPU-nya itu sudah melampaui dari 70%, maka dia akan scale out, akan membuat suatu web application sendiri lagi. Jadi ada 2 yang nantinya akan diatur trafficnya dari si ALB. Begitu. Oke, nah untuk melihat reference AWS arsitektur, teman-teman bisa mengacu ke aws.amazon.com/arsitektur. Nah, di sini juga sudah banyak ya untuk reference arsitektur diagram dan AWS solution untuk workload yang teman-teman butuhkan. Contohnya untuk menggunakan service EKS atau bagaimana membangun secure dari e-commerce. Nah, itu teman-teman bisa cari di sini. Sudah komplit semuanya di sini sesuai dengan best practice dari AWS dan menggunakan service-service dari AWS ya. Nah, kita coba sentuh sedikit tentang IAC ya. Soalnya kalau misalnya kita bangun infrastruktur kayaknya lebih cepat kalau misalnya kita menggunakan IAC ya. IAC itu adalah infrastruktur as a code. Jadi bagaimana kita membangun suatu infrastruktur, kita melakukan provision dari service-service di cloud, itu bisa menggunakan code ya, code atau misalnya menggunakan template ya. Nah, apa sih kelebihan dari si IAC ini? Yang pastinya adalah faster speed and consistency ya. Jadi lebih konsisten dibandingkan kalau misalnya kita melakukan provision terhadap kita melakukan provision sendiri ya. Dengan membangun suatu, jadi stepnya adalah kita membuat template-nya terlebih dahulu. Terus template-nya sendiri itu sudah terstruktur dan sudah ada guide-nya. Jadi lebih konsisten dan untuk melakukan provision nanti itu akan lebih cepat. Begitu. Lalu ada juga easily duplicate an environment. Jadi kalau kita biasanya begini ya. Kita membuat suatu aplikasi atau membuat suatu workload itu pasti kan ada minimal ada dua environment ya. Atau biasanya mungkin 3 ya, development, staging, atau dan juga production ya. Nah, kalau kita membangun secara manual satu persatu, entah itu dalam satu account atau satu region atau mungkin nanti beda account, nah itu pasti akan timbul pekerjaan yang berulang, lalu juga mungkin hasilnya juga tidak konsisten ya. Maksudnya tidak konsisten adalah mungkin di production kita bangun semuanya seperti ini, lalu begitu kita bangun yang di bagian developmentnya itu ternyata berbeda nih dengan stagingnya. Nah, contohnya seperti itulah. Jadi nggak konsisten dan mungkin akan rentan dengan dengan kesalahannya seperti itu. Lalu juga ada reduce configuration error. Nah, ini yang tadi ya, kalau misalnya kita bikin manual pastinya mungkin kita ingat kemarin di bagian development saya ngebangun menggunakan ini, terus menggunakan tipe instance-nya ini, lalu konfigurasi security-nya seperti ini. Nah, di development itu berbeda karena kita mungkin terlupa atau terlewat ya untuk melakukan provisioning-nya gitu. Jadi intinya adalah IAC itu satu template untuk semua lah seperti itu ya. Tapi juga kita bisa dengan mudah melakukan duplikasi dan melakukan duplikasi ke semua environment. Nah, tapi tentu saja dengan adanya IAC juga akan menimbulkan suatu security challenge ya. Ini saya ambil dari Trendicro-nya. Nah, ini IAC template configuration and image vulnerability ya. Jadi mungkin saat kita melakukan di sana melakukan provisioning menggunakan si IAC, mungkin kita memilih image atau konfigurasi yang tidak itu ya, yang mungkin kurang secure ya. Nah, itu nanti akan ada tantangannya di sana bagaimana kita bisa mengatasi hal-hal seperti ini. Lalu juga ada configuration drift. Nah, ini contohnya ya, kita membuat aplikasi, membuat template-nya, tapi mungkin kita terlewat nih, ada yang salah konfigurasinya di bagian sana.
Lalu juga untuk access management and failure to enforce the principle of less privilege. Jadi ya prinsipnya itu adalah less privilege ya teman-teman ya. Jadi kita harus mendefinisikan di organisasi kita untuk grup tertentu atau misalnya untuk role tertentu itu roles-nya tuh seperti apa gitu. Contohnya adalah kalau misalnya kita punya tim ya, tim anggaplah satunya untuk finance, itu aksesnya untuk melihat billingnya, tapi nggak boleh melakukan provisioning dari si infrastruktur begitu. Lalu misalnya kita mempunyai tim untuk developer. Nah, developer itu contohnya dia butuh supaya lebih cepat mengembangkannya, kita kasih dia akses boleh bikin server, tapi hanya untuk development aja, untuk di server di account development seperti itu. Sedangkan untuk di account production itu dilarang. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Nah, terkadang kalau misalnya kita melakukan provisioning seperti ini ya, anggaplah kita membuat dua instance dan satu database. Nah, supaya nggak repot, kita bisa kasih akses dia sebagai administrator. Administrator itu powerful ya teman-teman ya, di bawahnya root ya. Nah, tentu aja itu seharusnya kurang tepat ya, karena administrator kan tadinya kebutuhan dia untuk bikin instance dan untuk membuat database, tapi ternyata dia bisa membangun atau melakukan perubahan di service-service lain. Nah, ini adalah salah satu challenge-nya juga. Lalu untuk secret management juga bagaimana kita mengatur konfigurasi dari si antar service itu, cara mereka tuh berkomunikasi. Contohnya kita membangun suatu, anggaplah suatu ini ya, workload-nya aplikasinya itu database dan application ya, web application. Nah, dari web application itu kan kita bisa langsung melakukan install runtime si aplikasinya ya. Contohnya kita menggunakan Node.js ya. Di situ bisa kita install dari sana menggunakan si ISC dengan user data. Jadi saat si instance-nya itu up, dia akan melakukan mengeksekusi shell script yang berisi konfigurasi tadi gitu, termasuk di dalamnya nanti mungkin kita untuk berhubungan dengan si database. Nah, kita set di sana. Nah, itu adalah challenge-nya juga. Lalu ada juga namanya tuh ghost resource ya. Ghost resource ini artinya kita resource yang ternyata mungkin nggak kita gunakan, tapi kita provision. Nah, mungkin karena kita salah tag atau misalnya kita lupa untuk memberi tag. Nah, ini adalah tantangan di bagian sisi security dan juga di sisi cost ya. Karena ternyata nggak kita gunakan, tapi kita harus bayar terus-menerus. Nah, kita perlu melakukan review secara berkala, apakah aplikasi yang kita bangun menggunakan IAC ini atau kita provision itu benar-benar kita butuhkan atau tidak. Oke. Ya, ini adalah tools IAC in AWS ya. Nah, umumnya dari AWS sendiri itu udah punya tools namanya AWS CloudFormation gitu. Jadi ya komplit ya. Kalau teman-teman tadi lihat di bagian review arsitektur di bagian AWS/arsitektur tadi, ya itu sebenarnya sudah ada disediakan juga template untuk membangun infrastrukturnya berdasarkan menggunakan si AWS CloudFormation seperti itu. Tapi kalau teman-teman ternyata CloudFormation itu ada batasan ya, kita bisa menggunakan AWS CDK, AWS Cloud Development Kit. Maksudnya batasannya apa? Ya, CDK ini ditujukan untuk para developer yang ingin membangun infrastruktur di AWS menggunakan si CDK. Jadi kita bisa melakukan provisioning berdasarkan cara kerja kita sebagai programmer ya. Contohnya kalau di sini di AWS CloudFormation itu kan template, dan untuk melakukan looping atau misalnya dynamic variable itu nggak bisa dilakukan di AWS CloudFormation. Maksudnya mungkin terbatas ya. Nah, di AWS CDK kita bisa melakukan itu dengan mudah ya. Lalu juga ada Terraform ya, Terraform dari HashiCorp ya. Ini mungkin teman-teman lebih umum menggunakan si Terraform.
Karena Terraform ini kan bukan natif dari AWS, dia adalah third party ya. Jadi nggak cuma IAC di AWS saja, tapi juga di cloud service lainnya, teman-teman bisa membangun infrastrukturnya dengan mudah menggunakan si Terraform seperti itu. Nah, lalu ada IAC pipeline with security ya. Ini saya ambil dari workshop AWS. Teman-teman bisa akses di https trendmicro.awsworkshop.io. Nah, AWS Workshop ini menyediakan berbagai workshop ya. Bagaimana cara membangun sesuatu. Nah, itu teman-teman bisa lihat di sana. Contohnya di sini adalah untuk security IAC pipeline ya. Atau kalau misalnya ada workload lainnya, teman-teman bisa cari di AWS Workshop. Gitu. Di sini juga teman-teman bisa ikutin panduan ya. Sudah komplit di sana, termasuk kira-kira cost-nya seberapa untuk melakukan testing ini, itu juga udah ada ya. Termasuk juga script-nya juga udah ada disediain, teman-teman tinggal menjalankannya aja. Gitu. Nah, di sini contohnya ya dari developer dia akan dia ingin melakukan provisioning menggunakan si IAC. Maka dia akan melakukan upload terlebih dahulu. Dari sini juga udah ada IDE plugin untuk VS Code-nya ya, yang disediakan oleh Trend Micro. Lalu akan melakukan upload data ke AWS Code Commit. AWS Code Commit itu adalah Git hosting dari AWS ya. Mungkin familiar teman-teman dengan GitHub, GitLab. Nah, itu sama ya, AWS Code Commit ya. Nah, di sini bisa menjalankan CI/CD menggunakan code pipeline, di mana di sini ada AWS Code Build-nya, tempat melakukan proses build dari si IAC-nya. Nanti akan masuk ke dalam si template scanner melalui API. Jadi kalau misalnya ternyata sudah pas, hasilnya lewat, maka akan diteruskan prosesnya ke dalam si build sini. Gitu. Lalu di sini adalah provision-nya di cloud-nya. Entah itu ternyata instance atau kita bikin serverless atau storage atau database, itu kelihatan semua di sini ya. Seperti itu. Oke, nah ini adalah yang terakhir ya, service screener ya. Nah, kalau tadi kita pakai AWS, masih ingat ya, menggunakan AWS Trusted Advisor ini. Nah, ini kan untuk mengakses dari AWS Trusted Advisor artinya teman-teman harus berlangganan terlebih dahulu untuk supportnya ya. Nah, kalau mau menggunakan ini, jadi AWS ini sudah ada tools. Namanya itu adalah Service Screener. Nah, fungsinya juga hampir sama seperti Trusted Advisor. Tapi yang membedakan adalah jumlah dari servisnya. Tapi jangan khawatir, Service Screener ini terus berkembang ya. Jadi lebih akurat, terus lebih banyak servis yang bisa dilakukan scanning di sini. Begitu. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini contohnya ada, saya sudah melakukan hasil demonya ya. Mana? Ya, boleh Mbak. Nah, ini ya. Jadi untuk prosesnya ini cukup mudah ya, teman-teman bisa cari di GitHub Service Screener dari AWS. Itu memang dikembangkan oleh AWS tim ya, AWS Engineer untuk melakukan scanning di infrastruktur AWS. Nah, contohnya di sini pindah ke isi itu Mbak. Maaf. Oh ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya, contohnya ya. Ini hasilnya. Ini kita pakai si service di situ. Jadi saat sudah selesai melakukan scanning, maka dia akan
membuat file HTML yang isinya adalah list dari service yang digunakan di sebelah kiri. Lalu dia akan melakukan list resource dari service tersebut dan memberikan rekomendasi dan memberikan nilai dari risk-nya ya seperti apa gitu. Dan kita bisa dengan mudah melihatnya dan melakukan filtering di sini. Nah ini contohnya. Ya, ada di Easy Dickinson saya memiliki 48 resource, lalu semuanya di sini bisa kelihatan. Di sini juga ada kritikalnya. Kita bisa filter di sini, high, medium. Contohnya, nah ini untuk high-nya contohnya di sini. Nah, ternyata di sini ada port yang open all nih. Open all di sini ya. Ada 17 security group-nya. Nah, security groupnya itu apa aja? Ini kelihatan juga. Di sini ada linknya. Ini nggak ada linknya. Ini adalah resource-nya ya. Resource yang terdampak yang perlu kita betulkan ya di security groupnya ya. Security groupnya ini kelihatan di setiap region juga kelihatan di sini. Ini saya fokus di. Nah ini contohnya yang saya buat sendiri. Di region AP Southeast 1 ya gitu ya. Nah lalu juga ya ini termasuk security, terus yang satunya ini termasuk reliability, itu kelihatan semua di sini gitu. Oke, dari saya sekian. Terima kasih pada teman-teman yang sudah memberikan atensi. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya, teman-teman semuanya ya. Kita harusnya seumuran, jadi saya panggil teman-teman aja. Kebetulan saya juga baru hari ini, datang ke acara DevOps Indonesia juga. Jadi thank you banget atas undangannya juga. Dan ada alasan kenapa saya bilangnya teman-teman. Biasanya kalau saya ke kantor atau ketemu teman-teman pas lagi di kantor, karena saya yakin di sini teman-teman semua DevOps ya, nggak ada yang orang security kan? Oke, karena biasanya DevOps itu sama security itu gontok-gontokan di kantor. Oke, tahulah kenapa ya, kita nggak usah dibahas. Oke, nah jadi karena sekarang kita lagi di luar kantor ya, teman lah ya. Oke, nah jadi as per judulnya saya hari ini, jadi kita akan bahas related dengan security karena basically saya mewakili dari Trend Micro. Dan kalau teman-teman belum tahu Trend Micro itu siapa, jadi basically Trend Micro ini adalah sebuah perusahaan cyber security yang basisnya itu ada di Jepang. Dan umurnya udah hampir 35 tahun di dunia security. Dan asal muasalnya bermain dari sebuah produk yang namanya antivirus, as simple as antivirus. Mungkin teman-teman sini tahu juga namanya. Jadi kalau dulu itu namanya Titanium. Di sini ada yang kenal nggak nama Titanium? Jadi itu nama antivirusnya Trend Micro pada saat zamannya. Nah dan kebetulan Trend Micro sendiri itu cakupan teknologi security-nya cukup luas. Nah jadi kita cuma titipan hari ini adalah kita nggak bahas Trend Micro-nya. Jadi kita akan coba sharing related dengan security-nya dan apa yang related juga dengan yang biasa digunakan di DevOps. Dan aku yakin logo ini teman-teman sangat kenal sekali. Di sini ada yang nggak kenal nggak? Kalau ada yang ngaku DevOps tapi nggak kenal logo ini kelewatan. Nah, kenapa kok logo ini cukup terkenal? Karena kebetulan ini adalah salah satu tools yang digunakan oleh DevSecOps atau DevOps untuk sebagai salah satu infranya yang paling favorit. Dan nggak pernah saya ketemu siapapun kalau ketemu dengan tim teman-teman DevSecOps nggak pernah bahas ini. Oleh karena itu ini yang coba kita angkat karena kebetulan baru akhir hari ini kita coba melakukan searching ke dalam database-nya Shodan.
Teman-teman tahu Shodan nggak? Ada yang tahu nggak? Oke. Jadi kalau yang belum tahu, Shodan itu adalah sebuah search engine mirip dengan Google, tapi untuk everything related dengan IT, IoT, security, network apapun itu. Oke. Dan based on database itu saya bisa dapatin bahwa ini adalah trendingnya related dengan penggunaan Kubernetes latest information. Jadi kita bisa lihat bahwa semakin banyaklah pengguna dari Kubernetes itu. Oke, kita nggak bicara mengenai container infrastructure yang lainnya. Dan kenapa ini yang saya angkat? Karena hampir lebih dari 80% infrastruktur yang menggunakan kontainer itu masih basisnya menggunakan Kubernetes. Yes, ada bistro yang lainnya. Oke, tetapi yang masih paling favorit adalah Kubernetes. Oke, dan kebetulan tadi sesinya Mas LK juga bahas mengenai AWS, ada juga mengenai container infrastructure juga. Oke, dan itu juga basisnya adalah Kubernetes. Oke, questionnya saya adalah, ada yang tahu nggak? Atau ada yang bisa kasih feedback? Seberapa cepat sih sebuah infrastruktur Kubernetes atau kontainer yang dibangun, terutama on cloud itu, bisa dikompromis? Ada yang bisa kasih angka? Yuk. Let's say teman-teman baru bangun infrastruktur Kubernetes nih di AWS menggunakan EC2, EKS, AKS. Berapa cepat itu bisa dikompromis? Ada yang mungkin someone tebak aja angka? 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan? 1 hari. Oke, jawabannya adalah less than 2 hours. Oke, terutama untuk EKS. Oke, why? Oke, semakin favorit sebuah infrastruktur kita gunakan, semakin favorit juga infrastruktur itu akan digunakan sebagai target oleh compromise attacker. Oke, itu udah sesuatu yang cukup common. Ditambah lagi teknologi dari containerized application ini yang benar atau Kubernetes infrastructure itu adalah sesuatu yang kompleks untuk kita bisa lakukan security di sana. Semakin berkembangnya teknologi, semakin ada yang namanya maturity terhadap security-nya. Akan tetapi, as kita berjalan, semakin kita agile, semakin kita menggunakan infrastruktur itu, semakin lupa juga kita terhadap faktor yang namanya security. Oke, karena kita makin agile. That's why kita, kalau saya lagi ke kantor, ketemu teman-teman yang bagian aplikasi atau DevOps, pasti gontok-gontokan tuh. Oke, karena pernyataan pertama yang akan kita di-reject adalah dari sisi sudut pandang security adalah security itu akan menambah delay atau mengurangi agility yang akan teman-teman bisa deliver menggunakan DevOps. Kenapa? DevOps sendiri itu diciptakan metodologinya untuk mempercepat perkembangan dari sebuah aplikasi. Yang tadinya kita mungkin develop sebuah aplikasi itu teks, pas zamannya saya itu masih butuh berbulan-bulan. Oke, saya terakhir kali mengunjungi salah satu e-commerce di Indonesia. Di Indonesia saya nanya, satu aplikasi berapa lama Pak sekali selesainya? Mereka ternyata 1 hari itu menghasilkan lebih dari 300 aplikasi di hari yang sama. Oke, agility-nya udah beda. Nah, cuma disclosure, aplikasi yang dimaksud itu udah bukan full blown application yang monolith, tapi kita ngomongnya mengenai microservices. Oke, jadi it makes sense 300 aplikasi microservices. Oke, nah itulah yang mengatakan, dan kebayang nggak kalau tiba-tiba kita security masuk ke tengah-tengah, ternyata mereka hari itu nggak bisa jadi 300, akan berkurang setengahnya, tinggal 150 productivity yang mereka. Is something normal. Tapi apa yang perlu kita ingatkan adalah application itu akan menjadi core dari sebuah bisnis. Oke,
Dan pada saat kita membicarakan mengenai bisnis, kita nggak bisa melakukan kompromis terhadap yang namanya security. Oke. Oleh karena itulah, teman-teman juga udah mulai mendengar istilah yang namanya DevSecOps. Oke. Di mana security itu sekarang udah mulai menjadi bagian dari DevOps itu sendiri. Oke. Jadi kalau yang sebelumnya teman-teman developer itu berantemnya dengan teman-teman infrastructure, makanya jadi DevOps. Tahu nggak historinya? Oke, jadi ceritanya dulu kalau lucu-lucuannya, kenapa DevOps itu muncul? Karena setiap kali tim aplikasi kalau mau minta server, tim infrastruktur itu bilangnya nanti nggak ada server. Oke, jadi saking stresnya, tunggu, mesti beli lagi server. Aku mau ngetes aplikasi nggak ada servernya, gimana cara ngetesnya? Muncullah DevOps. Oke. Artinya sekarang ya udah, aku nggak butuh lagi tim infra, aku beli sendiri servernya. Oke, itu istilah lucu-lucuan dulu. Nah, sekarang DevSecOps. Oke, harapannya dengan kita mengintegrasikan life cycle-nya security di life cycle-nya teman-teman, kita nggak memperlambat, malah bisa mengurangi damage yang terjadi di backend. Oke, jadi idenya seperti itu. Nah, untuk topik hari ini kita akan bahasnya related dengan salah satu artikel yang kita keluarkan dari Trend Micro di bulan lalu yang membahas security di Kubernetes itu sendiri atau di kontainer. Oke. Dan kita tahu tool security itu banyak sekali. Oke, nggak hanya satu, nggak hanya dua, bahkan ada ratusan. Bukan ratus vendornya, nggak, jenisnya lebih dari 100. Oke. Dan apa yang kita lakukan adalah kita coba melakukan analisa dari ratusan jenis tools yang ada di market yang related dengan security di container. Apa yang sebenarnya kita perlu perhatikan, dan itulah muncul topik hari ini. Kita akan membicarakan mengenai security tools related dengan container security yang kita sebut sebagai triads for Kubernetes atau 3 sekawan. Oke. Nah, kenapa 3 ini yang kita pilih? Karena berdasarkan hasil analisanya kita, 3 ini adalah menjadi foundation awal bagi kita kalau kita mau melakukan security terhadap container infrastrukturnya kita. Oke, atau even aplikasinya kita. Oke. Kita bisa milih tools yang lain-lainnya, tapi kita nggak bisa nge-skip 3 hal ini, karena ini menjadi core foundation ya, dan itu yang akan kita bahas hari ini. Ya, mungkin namanya ada yang familiar dengan teman-teman, mungkin ada yang enggak, tapi let's kita bahas. Dan kebetulan aku nggak bahasnya detail, karena cuma dikasih waktu setengah jam. Teman-teman kalau mau lihat detailnya ada di QR code ini, dan kebetulan bagi yang pengen dapat info juga how to deploy, how to test, how to install app tools yang nanti akan saya sebutkan, ada di dalam artikel ini. Oke, jadi teman-teman bisa juga nanti mungkin ngelihat di artikelnya. Oke, nah yang pertama kita akan bahas mengenai yang namanya image scanning. Oke, apa sih image scanning itu? Apakah ini? Oke, no. Oke, namanya aja kontainer, tapi fungsionalitasnya sama. Jadi basically kita akan nge-scan apa yang ada di dalam template-nya kita. Cuma bentuknya bukan kontainer yang tadi, tapi kontainernya kita bentuknya dalam bentuk file yang atau sebuah code. Oke. Nah, apa yang kita lakukan dengan yang namanya container image scanning adalah as simple as kita punya image kontainernya. Sebelum image ini kita running ke area production, kita akan coba scan template-nya. Apa yang akan di-scan? Kita akan coba scan base OS yang digunakan apa, library yang digunakan apa, aplikasi yang akan di-running itu apa. Oke. Dan apa yang dihasilkan itu kita akan coba melakukan detection atau discovery. Apa sih vulnerability yang ada di dalam image-nya saya? Tadi udah sempat dibahas, vulnerability itu salah satu hal yang perlu diperhatikan di dunia security. Dan alasan kenapa kita bisa melakukan compromise terhadap container atau Kubernetes cluster itu dalam hitungan menit atau tadi nggak sampai sejam 2 jam, itu dikarenakan vulnerability. Oke. Vulnerability itu sama kayak jalan tol.
Oke. Mau menggunakan teknologi security apapun, kalau kita pun mempunyai aplikasi yang ada vulnerability-nya, itu nggak akan nolongin. Contoh yang paling umum adalah kita semua punya rumah, jendela lantai 2-nya dibuka. As simple as that. Depannya kita udah gembok, kita pakai CCTV, kita pakai alarm. Kalau ketemu maling yang nekat, alarm bunyi juga masuk. Oke, itu adalah vulnerability. Oke, jadi sebahaya itulah vulnerability. Dan pada saat kita membicarakan mengenai DevOps dan menggunakan infranya cloud, makin fatal lagi. Oke, karena sekarang kita merunning aplikasinya kita bukan di ranahnya kita lagi, bukan di tanahnya kita, bukan di rumahnya kita. Kita running aplikasinya kita di tempat lain yang bukan milik kita. Itu memperkeruh masalah. Oke, jadi vulnerability ini menjadi sesuatu yang cukup penting. Akan tetapi scanning ini nggak hanya terbatas hanya vulnerability bagi teman-teman yang mungkin belum aware. Oke, banyak hal yang bisa dilakukan atau didapatkan dari hasil scanning ini. As simple as misconfiguration yang tadi sempat diinfokan juga. Jadi kalau misal atau mungkin as simple as malware. Kebetulan di sini ada tulis. Oke, apakah image kita mengandung malware? Oke, jadi something basic seperti ini yang coba kita selesaikan di fase awal. Itulah tujuan dari yang namanya image scanning. Yang belum tahu, kalau kebetulan di sini ada yang nggak tahu image container, ini yang sebelah kiri. Oke, ini contohnya. Oke, moga-moga di sini udah tahu semua. Oke, ini sampelnya. Nah, dan bagi yang teman-teman juga nggak aware, berapa banyak sih vulnerability yang ada di official image yang mungkin teman-teman pakai, atau mungkin saya boleh dapat info nggak untuk teman-teman yang biasa udah sering pakai Kubernetes, image official apa yang paling teman-teman pakai untuk base image-nya, base OS-nya? Ada yang mungkin mau kasih sampel? Python? Alpine salah satunya. Ayo kita lihat berapa banyak vulnerability yang ada di Alpine. Kebetulan Alpine kayaknya nggak ada di sini. Oke. Nah, nanti aku dapatin data Alpine. Oke. Nah, kebetulan aku nggak punya Alpine. Jadi itu kita sebenarnya bisa buka dari OSP. Jadi teman-teman bisa buka data vulnerability di dalam OSP. Di sana ada vulnerability Alpine. Seingat saya kayak ada sekitar 300 something juga sih. Oke. Nah, data ini aku ambil dari GitHub. Oke. Jadi aku ngambil dari GitHub, image official apa aja yang paling sering dipanggil dalam tahun ini sampai bulan ini. Oke. Ini resultnya dan kemudian aku coba nge-crawl total vulnerability yang ada di dalam image itu berapa banyak. Oke. Jadi ini just untuk nunjukin ke teman-teman, even itu official image juga punya vulnerability. Oke, apalagi unofficial image yang udah disusupin. Kenapa? Karena udah nggak lazim, udah sangat umum. Sekarang attacker itu ngeteknya shift to left. Teman-teman di sini mungkin ada yang familiar atau pernah dengar istilah shift to left nggak? Oke, shift to left itu artinya attacker mulai nge-shifting targetnya mereka instead ke area production, yang which is area production itu dilindungin oleh security tools kiri dan kanan dan sangat susah masuknya. Mereka sekarang coba melakukan attack ke developer tools. Mereka akan sebisa mungkin melakukan injection di level code agar pada saat code itu di running di kemudian hari, backdoor itu udah secara otomatis kebuka. Mereka nggak perlu lagi capek-capek melakukan penetration dan sebagainya. Karena lebih mudah bagi mereka untuk ngetek laptopnya developer yang nggak punya tool security apapun, yang lagi work from home, oke, dibandingkan aku ngetek yang udah di running di dalam AWS dan yang dilengkapi dengan security tools. Jadi is common metode itu. Dan karena hal itulah semakin penting juga image scanning yang tadi. Karena itu untuk memastikan
image yang akan kita running itu cukup clean. Oke, kenapa cukup clean? Karena kita nggak bisa nge-clean semuanya, terus terang. Oke, even kita udah tahu, kita udah punya vulnerability-nya apa saja, unfortunately tidak semua vulnerability itu kita bisa bereskan. Oke, nah, dan apa yang kita bisa offer menggunakan image scanning adalah kita nge-reduce number of vulnerability itu. Dengan kita bisa mereduce number of vulnerability-nya, kita mempersulit attacker untuk mencari tahu apa vulnerability yang mereka bisa gunakan. Karena attacker juga nggak akan tahu mana yang mereka bisa pakai. Mereka juga perlu nge-brute force. Oke, itu alasannya. Dan untuk sharing ke teman-teman, 2 tools yang cukup favorit yang digunakan during image scanning adalah 2 hal ini. Oke, yang udah mungkin ngikut dari awal, dari zaman Docker itu muncul, mungkin teman-teman familiar dengan namanya Claire. Jadi ini adalah salah satu tools yang pertama kali muncul related dengan image scanning security. Oke, dan cara kerjanya sama. Jadi dia akan ngambil image-nya akan kita scan, dia akan ngasih hasil result-nya. Tools yang cukup populer yang kedua itu namanya adalah Docker Scope. Dan ini mungkin teman-teman baru tahu tahun ini. Walaupun sebenarnya toolsnya udah cukup lama. Yang namanya adalah Docker Scan. Oke, jadi kalau teman-teman familiar dengan Docker Scan, sekarang udah di rebrand namanya jadi Docker Scope. Oke, jadi ini adalah nama barunya dari Docker Scan. Kedua teknologi ini nggak berbeda. Sama-sama digunakan untuk image scanning, sama-sama untuk melihat apakah image-nya kita cukup clean enough. Oke, teman-teman bisa gunakan tools apa aja untuk melakukan scanning. Oke, tidak ada bedanya yang secara signifikan antara satu tools dengan tools yang lainnya during kita melakukan image scanning. Perbedaan saling signifikan ada di mana? Database. Oke, apa yang membedakan Claire dengan Docker Scout atau even dengan Trend Micro ataupun vendor-vendor yang lainnya meng-offer kemampuan untuk melakukan image scanning adalah kemampuan selengkap apa database-nya mereka. Sebagai contoh, Trend Micro umurnya 35 tahun, umur database anti-malware-nya kita 35 tahun. Oke, dibandingkan dengan vendor yang baru masuk, mungkin nggak mau saya menggunakan signature yang dipublish secara publicly. Kita sama-sama tahu signature antivirus yang dipublish secara publicly itu selalu telat either seminggu atau 1 bulan database-nya. Oke, is something yang cukup normal. Oke, jadi yang membedakan hanya itu aja. Tinggal questionnya adalah mana yang kita comfortable kita gunakan. Is better than nothing, juga ada istilah kayak gitu. Oke, kita belum bisa menggunakan yang mungkin commercial base image scanning-nya nggak masalah. Banyak open source seperti kayak Claire sama Docker Scout yang teman-teman bisa gunakan. Oke, minimal kita bisa nge-reduce number of CVE atau vulnerability yang ada di dalam image-nya kita. Goal-nya adalah itu. Jadi itu satu hal yang kita perlu ingatkan. Oke, nah dan kebetulan ini adalah salah satu tools yang biasanya cukup dikenal. Maksudnya kalau kita ngomong image scanning mungkin pada teman-teman tahu. Oke. Tapi kalau aku mengatakan satu fitur yang namanya user namespace, ada yang tahu nggak? Oke, fungsinya apa Pak? Itu buat supaya tidak dapat role access. Tidak dapat role itu benar. Lebih spesifiknya adalah itu adalah user namespace adalah fitur untuk memastikan user account yang ada di dalam pods yang di dalam namespace tersebut privilege-nya tidak sama dengan apa yang ada di dalam host level. Kebayang nggak kalau misalnya kontainernya kita compromise, username-nya bisa dipakai untuk masuk ke dalam host, kemudian kita lakukan sesuatu di host level dan akhirnya compromise ke kontainer kita yang lainnya. Oke, jadi user namespace itu fitur native bawaannya Kubernetes. Oke, alangkah nggak bagusnya adalah based on survei-nya kita hanya 1% pengguna Kubernetes yang menggunakan fitur itu.
Oke, is something yang udah bawaan cuma kita nggak tahu dan kita nggak mengutilize. Oke, jadi hal itu yang kita pengen coba bawakan ke teman-teman semua, ke community. Oke, kita banyak belajar mengenai agility, tapi kita juga nggak bisa hindarin yang namanya security. Oke, dan yes, kita akan gontok-gontokan di kantor, tapi bukan berarti itu untuk mempersulit teman-teman. Tapi itu sebenarnya adalah untuk bisnis level. Karena pada saat kita udah masuk ke dunia bisnis, security itu nggak akan lari. Oke, dan nah, yang belum pernah lihat hasilnya, ini kebetulan hasilnya punya Docker Squad. Oke, jadi kalau teman-teman akan melakukan scanning based on menggunakan Docker Squad, mereka akan ngeluarin hasilnya. Image yang udah di pull, ternyata library yang digunakan itu ada Perl-nya versi berapa, ternyata Perl ini mengandung CPI-nya apa. Dan apakah CPI ini fixable apa enggak? Kalau udah ada fixable-nya, dia akan ngasih tahu itu ada fixable-nya di versi berapa, dan teman-teman tinggal mengganti di image levelnya menggunakan versi yang udah updated. Unfortunately yang ini nggak ada. Oke, nah ini biasanya adalah hasil yang dihasilkan oleh image scanning itu sendiri. Jadi teman-teman dari DevOps itu akan dapat langsung instant feedback. Jadi nggak perlu lagi dapat nunggu dari tim security. Oke. Ini yang dilakukan di image level. Oke, nah sekarang kita coba mulai masuk ke yang kedua, admission control. Oke, admission control ini kebetulan juga salah satu native tool yang dimiliki oleh Kubernetes. Oke, tapi sayangnya juga nggak banyak yang leverage ini. Nah, dan tugasnya cukup simpel. Tugasnya adalah untuk dia memanage dijalankan di dalam klasternya kita. Analogi simpelnya adalah satpam. Oke, satpam masuk ke rumah kita, satpam masuk ke dalam gedung ini, dan seterusnya. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh admission control adalah dia bertugas untuk mengallow objek atau siapapun yang mau masuk ke dalam klaster infrastruktur kontainernya kita, based on policy kriteria yang kita udah buatkan. Simpelnya, kalau misalnya ada yang bawa senjata api mau masuk ke dalam gedung ini, definitely udah nggak boleh masuk. Oke, as simple as that. Jadi tugasnya admission control itu cukup simpel. Kita buat policy-nya mengatakan ini boleh, ini enggak. Ada image yang mau dijalankan, nggak sesuai dengan policy, sorry, nggak boleh, karena melanggar policy A, B, dan C. Oke, jadi ini adalah metode yang cukup common, dan ini adalah metode yang cukup penting untuk memastikan cluster production-nya kita tidak punya rogue container image. Kenapa? Karena rogue container image adalah sesuatu yang cukup common bila kita nggak menggunakan admission control. Karena kita bisa jadi nggak tahu kapan saja tiba-tiba ada image nggak jelas yang running di dalam klasternya kita, dan ternyata itu adalah crypto mining. Oke, jenis attack yang paling banyak ngetek ke dalam level container itu adalah crypto mining. Oke, dan why? Karena kita pada saat udah jalankan application di level container, kita happy dengan istilahnya adalah auto scale up, auto scale down. Kita udah nggak ngeliat lagi resource-nya di sana. Sampai suatu ketika resource-nya 99,999%. Dan pada saat dicek, ini image-nya image siapa? Oke, pemiliknya siapa? Kapan image ini di-deploy? Oke, pods-nya ternyata di-scale sampai lumayan banyak. Pemilik ownernya siapa? Oke, yes, kita gunakan CI/CD tools untuk melakukan automation semuanya. Problemnya adalah image itu nggak dikontrol atau nggak di-manage oleh CI/CD tools itu. Historicalnya gimana? Oke, kita nggak akan tahu. Dan pada saat teman-teman mau coba terminate itu pods, muncul lagi alasan lainnya. Itu dipakai nggak di production? Oke, karena nggak ada yang tahu ownernya siapa. Itu biasanya isu yang cukup common. Jadi tugas utamanya ini adalah memastikan image yang jalan itu adalah image yang benar. Oke, simple. Oke, dan tools itu juga tools bawaannya dari Kubernetes juga udah ada. Jadi kalau misalnya teman-teman cukup familiar dengan istilah gatekeeper, oke,
teman-teman udah bisa gunakan gatekeeper itu juga untuk melakukan emission control. Oke, yang belum familiar, how to test, how to installation-nya ada di artikelnya kita, teman-teman bisa nyoba. Hari ini aku nggak akan demoin. Oke, tapi tools yang cukup terkenal itu yang bawah. Oke, alasannya cuma satu. Oke, karena yang Reno, kita nggak perlu belajar lagi programming language yang baru. As simple as that. Oke, karena kalau teman-teman mau gunakan yang namanya gatekeeper, teman-teman mesti belajar satu bahasa baru. Oke, untuk bikin policy configuration dan lain-lainnya. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih simple, lebih express, Reno bisa membantu untuk teman-teman understanding lebih awal. Oke, jadi itu yang kita coba lakukan menggunakan admission control. Oke. Kemudian yang terakhir kita akan bahas mengenai runtime security. Oke. Cukup simpel dari istilahnya, itu adalah runtime security, artinya bagaimana cara kita memproteksi kontainer yang sudah running di area production-nya kita. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya udah pasti, kita bagaimana kita meng-ensure kontainer kita itu tidak diutak-atik pada saat mereka udah jalan di area production. Oke. Dan pada saat di production pun itu match dengan apa yang udah kita deploy di area based on image-nya kita. Kalau yang nggak ada gambaran, analoginya adalah wasit di dalam pertandingan sepak bola. Oke. Jadi runtime security itu teman-teman bisa menganaloginya sebagai seorang wasit di dalam area sepak bola, dan pemain sepak bola ini adalah semua adalah kontainer. Oke, apa yang ditugas dari wasit ini adalah memastikan pemain-pemain itu pada saat bertanding sesuai dengan aturan. Oke, sesuai dengan rule yang udah ditetapkan. Kalau ada yang melanggar, action, kartu kuning, kartu merah. Oke, itu juga yang dilakukan oleh runtime security protection. Jadi as simple as kita mencegah yang namanya container drifting. Tapi bukan yang ini sebenarnya. Oke, kita mencegah kontainer itu pada saat sudah selesai running di area produksi, nggak ada lagi yang boleh ngutak-atik itu. Karena best practice-nya kontainer itu adalah immutable, artinya tidak boleh berubah status atau state-nya kalau udah running. Dan itu adalah stateless, best practice-nya itu. That's why muncul teknologi yang kita bisa ke arah yang namanya cloud native application, kita bisa ngarah ke auto scale, auto lebih agile, dikarenakan kontainer itu adalah stateless. Oke, dan demi menjaga statusnya dia, kita mesti memastikan kontainer itu tidak diutak-atik. Oke, dan satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah menggunakan runtime security. Oke, nah kebetulan teknologi runtime security ini sendiri juga udah mengalami evolusi yang cukup signifikan di beberapa 2 tahun belakangan ini. Karena biasanya apa yang terjadi untuk bisa memastikan ini tidak diutak-atik, banyak teknologi yang digunakan. Ada istilahnya adalah RAPS, Runtime Application Security. Kita menginjek security itu di level code. Oke. Ada yang mengatakan menggunakan sidecar container, ada yang menggunakan teknologinya itu adalah agent based. Oke, masing-masing punya pro and con masing-masing. Oke. Tapi dari seluruh teknologi itu, disadvantage yang paling nggak bisa diterima oleh teman-teman developer adalah agility. Oke. Kenapa? Kita pasang yang namanya security as code, akan terjadi delay di dalam query internal application itu sendiri. Karena setiap transactional query di dalam itu akan dicek. Dan teman-teman perlu ubah code underlying code-nya juga. Karena itu impact ke sana. Oke. Yang kedua, kita gunakan yang namanya sidecar container is good. Resource nggak mengganggu, tidak mengganggu hasil query, scanningnya di luar, tetapi nggak banyak yang kita bisa lihat karena kita ada di luar. Oke. Jadi apa yang kita bisa lihat itu lebih dikit dibandingkan apa yang ada di dalam. Kebalikannya pada saat kita menggunakan agent base, balik lagi itu melanggar best practice-nya container which is immutable.
Oke, dan kalaupun kita paksakan kita install, itu memberatkan kontainer itu sendiri. Oke. Dan akhirnya beberapa tahun terakhir ini muncul metode baru. Oke, yang namanya adalah eBF. Familiar? Ini nggak hanya dipakai untuk di dunia security. Ini juga teman-teman bisa pakai di dunia DevOps. Oke. Tapi singkat katanya eBF ini apa? Ini adalah sebuah metodologi untuk kita bisa merunning sebuah application secara isolated tanpa berpengaruh terhadap underlying kernel ataupun sistem application yang teman-teman udah gunakan. Dengan kata lain, teknologi ini juga adalah teknologi yang digunakan oleh multiple security vendor untuk mengenhance kemampuan untuk melakukan runtime security. Jadi instead of kita melakukan yang namanya installation agent, which is bikin berat, oke, kita melakukan sidecar, kita nggak bisa lihat apa-apa terlalu detail. Kita gunakan yang namanya security as code, kita mengganggu code-nya teman-teman, karena teman-teman mesti ganti code-nya. Kita bikin sebuah aplikasi dalam bentuk sandbox, dan kita ngehook di transaksional antara kernelnya teman-teman. Dan itu tidak mengganggu code, tidak mengganggu kontainer, tidak mengabaikan, dan kita juga bisa lihat detail, karena kita bisa lihat transaksionalnya. Oke, jadi dan itu sifatnya juga ngehook, bukan nge-scan. Oke, jadi ini teknologi yang cukup groundbreaking bagi kita juga di dunia security. Dan salah satu teknologi yang memanfaatkan ini adalah Falco. Familiar dengan Falco? Oke, ini satu-satunya teknologi runtime yang paling populer saat ini. Oke, nggak ada satupun yang biasanya Falco, mereka akan pakai. Oke, jadi ini adalah salah satu teknologinya. Nah, singkat katanya apa yang dilakukan oleh mereka adalah kita melakukan monitoring terhadap apa yang terjadi di dalam kontainer itu. As simple as, kalau ternyata ada yang coba melakukan bastion host masuk ke dalam kontainer, either itu remote, either itu SSH, either itu lewat vulnerability, kita tahu bahwa itu ada yang login ke dalam kontainer itu. Oke, apa yang mau dilakukan? Kita bisa desain. Oke, kalau login aja kita nggak bisa toleransi, ya udah kita bisa langsung action. Ya, kita bisa langsung destroy kontainernya, kita bisa langsung isolate kontainernya, kita bisa langsung ngasih alert, as simple as that. Oke, atau kita masih boleh toleransi yang initial access, tapi kita nggak bisa toleransi kalau ada yang coba nge-build image di dalam host level. Setelah dia masuk ke kontainer, dia dapat username-nya. Username itu kalau kita nggak gunakan user namespace, artinya username itu bisa di-elevate sampai ke host level. Dan dari host level, saya bisa panggil image baru untuk di-deploy di dalam kontainernya kita. Kalau kayak nggak gunakan emission control, itu akan ke-deploy. Oke, kita bisa detect itu. Oke, menggunakan runtime security. Oke, jadi dengan kata lain, semua teknik dan taktik ini bisa di-cover oleh runtime security tanpa mengganggu operasional teman-teman, concernnya teman-teman related dengan CPU, memory consumption, related dengan nambah delay apa enggak dan sekalian. Karena ini teknologi yang cukup groundbreaking juga bagi kita untuk mengatasi concernnya dari tim DevOps dengan concernnya tim security. Security dapat lihat langsung semua secara menyeluruh, teman-teman juga nggak akan di-delay. Dan juga kita nggak membutuhkan juga teman-teman untuk nambahkan code, mengubah code demi melakukan implementasi teknologi ini. Oke, is something yang cukup new. Oke, jadi ini yang dilakukan oleh runtime security secara menyeluruh. Oke, hari ini mungkin aku nggak akan bahas detail. Oke, nah cuma singkat katanya, as summary adalah 3 ini adalah something yang cukup penting untuk kita gunakan kalau teman-teman decide menggunakan containerized sebagai salah satu infrastruktur yang teman-teman akan gunakan di DevOps. Oke, containerized bukan DevOps secara menyeluruh, tapi dia adalah tools yang biasanya digunakan dan paling populer. Oke, teknologi lainnya itu adalah serverless. Oke, tapi kebetulan tidak semua jenis aplikasi saat ini cocok untuk dijalankan sebagai serverless. Oke, kita nggak tahu 5 tahun lagi. Kalau 5 tahun lagi ternyata teknologi itu sudah cukup berkembang, mungkin kita nggak butuh lagi kontainer. Tapi for now,
ini masih menjadi infrastruktur yang paling favorit saat ini. Dan titipan pesan dari saya adalah pada saat teman-teman akan mulai menggunakan kontainer, please ingat 3 ini, minimal 3 ini. Oke, kita nggak membicarakan mengenai tools-tools yang lainnya. Oke, karena tools security untuk kontainer sendiri itu kategorinya ada ratusan. Oke, tapi minimal dari ratusan itu 3 ini yang teman-teman lihat. Karena dengan ada 3 ini aja, kita udah bisa secara significantly mengurangi faktor resiko terjadi sesuatu kompromis di dalam infrastrukturnya kita. Oke, nah, dan kebetulan karena saya dari Telkomsel, kita dari Telkomsel juga punya ketiga tools ini. Oke, kita nggak promosiin produknya kita, cuma sharing aja. Apa yang kita lakukan juga apa yang dilakukan oleh beberapa vendor yang lain. Cuma bedanya apa yang kita lakukan adalah kita nge-offeringnya sebagai single tools. Artinya teman-teman akan punya single visibility secara menyeluruh. Instead of maintain 2 atau 3 tools secara berbeda, kita bisa offer sebagai single tools. Oke, dan otomatis karena Telkomsel itu komersial, kita punya better database. Cuma sebetter apa dibanding komersial lainnya is part of tugasnya kita untuk melakukan analisa. Aku hari ini nggak jualan. Nah, buat yang pengen lihat aja, ini just beberapa screenshotnya. Jadi ini just tampilan untuk melihat apa yang terjadi di dalam kontainer. Jadi kita punya klasternya kita punya nodes, kita punya podnya kita. Ini halaman konfigurasinya. Jadi instead of teman-teman building code untuk bikin konfigurasi, itu just UI base. Dan kita percaya halaman ini sebenarnya bukan untuk teman-teman. Karena tim DevOps itu nggak akan pernah masuk ke halaman ini. Teman-teman akan lebih senang menggunakan API. Jadi kita udah sediakan API untuk mengkontrol ini semua. Terus halaman ini buat siapa? Buat tim compliance. Karena tim compliance nggak ngerti coding. Tim security juga nggak ngerti coding. Jadi halaman ini dibuat demi tim yang lainnya. Dan yang paling terakhir udah juga pasti ini kebetulan nggak itu kelihatan, ini just result dari vulnerable scan-nya. Jadi mirip seperti yang dikasih oleh Dr. Scott, cuma dengan UI aja. Sama tujuannya, teman-teman nggak butuh UI-nya, UI itu memperlambat. Ini digunakan untuk tim compliance. Jadi apa yang di-offer tools-tools komersial itu bukan teman-teman bisa gunakan tools yang tadi semua. Tapi beda dengan tools komersial apa? Tools komersial itu tugasnya cuma satu. Coba melakukan simplification penggunaan toolsnya bagi teman-teman yang nggak bisa masuk ke level kompleks itu. Jadi teman-teman DevSecOps punya banyak tools. Unfortunately, semua tools itu mayoritas nggak dikenalin atau nggak dimengerti oleh tim security atau bahkan tim IT. Dan satu-satunya cara untuk menjebatin antara CISO level dengan tim IT, dengan tim security, dengan tim DevSecOps adalah UI dengan kemampuan automation API. Jadi automation API kita offer ke tempat teman-teman bisa gunakan CI/CD tools untuk kendalikan semua hal yang ini. Even tanpa login sekaligus, resultnya apa, konfigurasinya teman-teman bisa gunakan CI tools untuk kontrol ini semuanya. Akan tetapi UI ini tetap berfungsi bagi teman-teman compliance, bagi teman-teman CISO, bagi teman-teman IT, karena mereka butuh itu untuk bisa aware ini apa sih yang dilakukan tim DevOps. Paling itu aja dari saya sekilas. Jadi summary-nya ini. Nah, tadi kebetulan karena aku dengar punyanya ini, kalau teman-teman juga decide mau pakai AWS, kebetulan tools yang sama juga teman-teman bisa extend sampai ke AWS. Karena kita di Telkomsel kita menganut konsep yang namanya cyber security platform. Jadi sebenarnya konsolnya satu, dalamnya itu banyak fungsi. Dan container security itu hanya salah satu fungsinya. Dan based on pengalaman saya, demo video biasanya nggak menarik bagi teman-teman DevSecOps.
That's why aku juga tadi kebetulan teman dari Mas LK ada sharing kalau kita ada kerjasama dengan AWS untuk workshop yang tadi. Tapi sayangnya itu kebetulan udah agak outdated, ya, karena kita sama-sama tahu DevSecOps itu cycle-nya cukup cepat. Oke. Jadi teman-teman kalau memang butuh bisa scan QR code ini, kita akan ngasih 30 hari free trial. Oke, teman-teman bisa nyoba tools yang tadi secara menyeluruh kalau memang dibutuhkan. Oke, that's all dari aku. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Ya, thank you atas waktunya semua. Oke, tepuk tangannya dong.